Assalamualaikum sahabat, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, solawat serta salam senantiasa tercurah atas penghulu para rasul dan penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan menyeru manusia sebagaimana seruan mereka hingga hari kiamat. Selain mengisahkan tokoh-tokoh salehan dan suci dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tokoh-tokoh yang buruk lagi durhaka, agar kita senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dan menghindari perbuatan tercela. Ada 3 perempuan durhaka yang dikisahkan dalam Al-Quran, mereka adalah Wahilah. Wahilah merupakan istri Nabi Nuh alaihi salam. Nama Wahilah disebut dalam tafsir Jalalain, namun ada pula riwayat lain yang mengatakan bahwa namanya Wafilah. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Nuh diutus menjadi rasul 10 abad setelah Nabi Adam alaihi salam. Dialah manusia pertama yang membuat kapal untuk berlayar. Nabi Nuh alaihi salam merupakan utusan Allah yang taat dan saleh, namun hal itu tidak menjamin istrinya menjadi orang yang taat pula. Wahilah memang menunjukkan keimanannya di depan Nabi Nuh alaihi salam, namun di belakangnya, ia justru kufur kepada Allah dan utusannya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa istrinya menyebarkan kabar kepada orang-orang bahwa suaminya adalah orang gila. Selain itu, Wahilah juga seringkali menyebarkan rahasia suaminya. Al-Quran menyebutkannya sebagai pengkhianat dan telah menetapkannya sebagai ahli neraka. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun lamanya, tetapi di antara umatnya hanya sedikit saja yang beriman. Dalam posisi seperti ini, seorang istri seharusnya mendukung dan menguatkan suaminya saat mendapat berbagai tekanan dari kaumnya, namun Wahilah justru mengkhianatinya. Yang kedua Wailah. Selain Wahilah, ada pula Wailah, istri Nabi Lut alaihi salam, nabi yang diutus kepada kaum Sodom. Sodom adalah kaum yang rusak moralnya. Mereka memopulerkan perilaku homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Nabi Lut selalu menasihati dan mengajak kaumnya agar meninggalkan homoseksual, ia bahkan menawarkan mereka untuk menikahi putri-putrinya. Namun mereka sama sekali tak tertarik pada putri-putri Nabi Lut, mereka mengabaikan ucapan Nabi Lut alaihi salam dan justru mengancamnya. Di tengah perlakuan buruk kaum Sodom pada Nabi Lut alaihi salam, Wailah justru mengkhianatinya. Bukannya membela dan mendukung dakwah suaminya, ia justru bersekutu dengan kaum Nabi Lut alaihi salam demi mendapatkan harta. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Wailah senantiasa mengabarkan kaum Nabi Lut alaihi salam tentang tamu-tamu pria yang datang mengunjungi Nabi Lut alaihi salam. Rumah Nabi Lut memang seringkali didatangi banyak tamu, tidak terkecuali malaikat yang berwujud laki-laki tampan. Apabila tamu-tamu itu datang di malam hari, maka Wailah memberi kabar dengan cara menyalakan api, dan apabila mereka datang di siang hari, Wailah akan mengabarkannya melalui kepulan asap. Yang ketiga adalah Ummu Jamil binti Harb. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb, ia adalah saudari kandung Abu Sufyan bin Harb dan istri Abu Lahab. Berbeda dengan Wahilah dan Wailah yang kedua suaminya beriman, suami Ummu Jamil merupakan laki-laki zalim yang begitu menentang Nabi Muhammad. Ummu Jamil memang patuh kepada suaminya, namun sayang, kepatuhan itu justru pada keburukan dan kezaliman. Kisah tentang Ummu Jamil dan suaminya ini diabadikan dalam Qiyas Al-Lahab. Ummu Jamil disebut sebagai perempuan pembawa kayu bakar, Hamalatal Hatab. Ungkapan ini dalam bahasa Arab merupakan kiasan yang artinya penyebar fitnah. Dikisahkan pada malam hari Ummu Jamil sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga di atas pintu rumah beliau. Dia juga sering menyebarkan kebohongan dan fitnah atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.